perempuan-perempuan itu, agar Damar Wulan bisa melanjutkan perjalanannya ke Belambangan. Baik. Prajurit itu bukan lawan kamu, Mahamaya. Tapi aku. Ini Cemplon, sudah lama kita tidak bertemu. Dan aku ingin menghabisimu. Kamu bilang, kamu datang sendiri. Tapi sekarang, kamu datang bersama pasukan Majapahit untuk menyerangku. Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Romo sengaja mengirim pasukan untuk mengikuti Damar Wulan diam-diam ke Belambangan tanpa sepengetahuan Gusti Ratu. Bukan aku yang membawa prajurit ini. Percayalah, mana mungkin. Aku percaya pada sahabatku yang sekarang menjadi musuhku. Dayon! Siapkan pasukan untuk menahan pasukan Majapahit. Cepat! Nggih, Lure! Nggih! Prajurit! Prajurit! Cepat! Kumpulkan semua pasukan. Hadapi seluruh pasukan Majapahit. Jangan sampai masuk ke Belambangan. Cepat! Baik, baik! Terus panah dan bumi hanguskan Belambangan. Aku semakin bangga dengan kelicikan Romo. Iya, aku juga. Tapi Romo malu dengan kebodohan kalian. Kalian pikir mudah untuk membakar Belambangan? Sakai. Akan aku balas. Bodoh. Kalau kamu melawan, kita akan ketahuan Dayu. Dan dia akan memberitahu Najingo. Semuanya akan terbongkar.
mulai dalam dari semua ini. Lebih baik kita kabur. Ayo. Cepat jalan. Tidak kita akan ketahuan Minajingo. Ayo cepat. Andai kata kekuatanku adalah butiran pasir, maka yang kamu terima tadi hanya satu butir kekuatan kuda maruna. Apa kamu takut? Tidak ada kata takut atau lelah. Jika demi membela negaraku, Begitu besar rasa cintamu pada Majapahit. Dan begitu pula rasa cintaku pada Gusti Kencanaung. Dan aku akan memperjuangkannya meski harus membunuh sahabatku sendiri. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati di gadaku. Dan kamu akan mati sia-sia. tidak ada mati yang sia-sia di Pati Menakjinggo. Jika membela negaraku sendiri, aku akan mati secara terhormat. Dan aku bangga karena aku mati dengan membela negara dan mati di tangan sahabatku sendiri. Adipati Minajinggo bertarung dengan Damar Wulan. Damar Wulan? Ayo, Dinda, kita harus lihat. Jangan, Dewi, berbahaya. Pemuda tampan itu pasti yang namanya Damar Wulan. Itu benar, Yunda. Sepertinya ilmu kanuragannya sama hebatnya dengan Minajinggo. Kalau begitu kita harus mendoakan Damar Wulan supaya bisa mengalahkan Adipati Minajinggo dan membalaskan dendam kita. Iya, Yunda. Sang Yang Widi, semoga Damar Wulan bisa mengalahkan Minajinggo. Kanjeng, ini sangat berbahaya kalau kita harus pergi ke Blambangan, Kanjeng. Lebih baik kita pulang, Kanjeng. Iya, Kanjeng. Kami yakin Damar Wulan pasti bisa mengalahkan Adipati Minajinggo. Ayo, kami antar pulang. Aku harus melihat Damar Wulan. Tidak, Kanjeng. Kalau Kanjeng hanya ingin melihat Damar Wulan, kami tidak perlu ke Blambangan. Tunggu, Kanjeng. Sang Yang Widi, tolong selamatkan Damar Wulan. Jangan sampai dia kalah di tangan Adipati Minajinggo. Doaku untukmu, Damar Wulan. Semoga Sang Yang Widi selalu melindungimu. Dan kamu berhasil mengalahkan Minajinggo. Kamu pasti bisa mengalahkan Adipati Minajinggo, Damar Wulan. Kamu pasti bisa. Kasihan sekali Damar Wulan. Dia pasti bingung kalau dia melawan gada milik Adipati Minajinggo.
kekuatannya akan habis terkuras. Tapi kalau dia tidak melawan, dia akan terbunuh oleh Gada itu, Yunda. Ini sungguh pilihan yang sangat sulit. Terus saja kamu pukul Gada. Tapi percuma saja. Gadaku akan semakin kuat karena menyerap ilmumu. Damarula. Kanjeng, tunggu Kanjeng. Tidak, Damarwulan tidak boleh meninggal. Diceplok, lakukan sesuatu agar Damarwulan tidak meninggal. Kanjeng, Kanjeng hanya semangat. Kanjeng mau kemana Kanjeng? Aku harus menyusulnya ke Blambangan. Kemanapun dia pergi, bahkan ke kematiannya pun, aku akan menyusulnya. Kanjeng, tunggu Kanjeng. Kanjeng, cepat lakukan sesuatu di Cemplon. Maaf Gusti Ratu, tapi Gada Adipati Minak Jinggo sungguh luar biasa kekuatannya. Iya Gusti Ratu, sampai saat ini tidak ada satu satria pun yang bisa selamat dari Gada Wesinya Minak Jinggo. Hamba khawatir sekali lagi Damarwulan terkena hantaman Gada Wesi Minak Jinggo, maka dia akan... Maka apa yang akan terjadi Supala? Maka Damarwulan akan meninggal. Damarwulan meninggal. Menyerahlah Damarwulan, maka aku akan membebaskanmu. Dan aku tidak akan menghantamkan Gadaku ke tubuhmu. Menyerahlah! Aku tidak akan pernah menyerah Adipati Minak Jinggo. Sampai tetes darah penghabisan. Aku akan membela Gusti Ratu Kencanawung dan membela Majapahit, tanah airku. Kanjeng, Kanjeng tunggu Kanjeng. Ini gawat Kanjeng. Adipati Minak Jinggo ingin membunuh Damarwulan. Adipati Minak Jinggo, aku mohon. Aku mohon jangan bunuh Damarwulan. Jangan bunuh kekasihku. Adipati Minak Jinggo, aku mohon. Bangunlah Damarwulan. Bangun. Aku tidak mau kamu meninggal. Kamu adalah prajurit andalanku. Kamu prajurit yang aku cintai. Aku akan semakin membenci Minak Jinggo. Damarwulan, Damarwulan bangun. Kamu harus melawan Minak Jinggo. Aku tidak mau dia mati, Yunda. Aku juga tidak mau dia mati. Ayo Kanjeng, hantamkan Gada itu ke dada Damarwulan supaya dia cepat mati. Mari kita hitung mundur detik-detik kematian Damarwulan di tangan Adipati Minak Jinggo. 5. 4. 3. 2. 1.
kita belum berkenalan. Aku Damarwulan. Namaku Jaka Umbara. Jaka Umbara, terima kasih telah membantu aku. Sudah sepatutnya aku membantu. Kita ini adalah sahabat. Kamu? Kenapa bisa kamu? Kamu musuh Majapahit. Itu artinya sekarang kamu adalah musuh. Gusti Ratu! Sahabatan kita sudah tidak ada lagi. Sejak kamu menghalangi tujuanku untuk menikahi Gusti Ratu, persahabatan kita sudah putus. Satu. Bunuh Damarwulan dengan gadamu, Adipati Minak Jinggo. Ayo bunuh! Woi, Damarwulan sudah meninggal. Kanjeng, tunggu Kanjeng. Damarwulan meninggal. Lurai, apa benar Damarwulan sudah mati? Lurai, Damarwulan masih bernafas. Dia masih hidup. Kanjeng Adipati, apa gada Kanjeng itu sudah tidak sakti lagi? Sehingga tidak bisa membunuh Damarwulan? Sebenarnya, aku tidak menghantamkan gadaku pada Damarwulan. Tapi kenapa Kanjeng? Tanganku. Tanganku ini ingin membunuhnya, Dayon. Tapi hati ini tidak bisa. Tapi Lurai, kalau Lurai tidak membunuh dia, nanti saat dia sadar dia yang akan membunuh Lurai. Dia tidak akan bisa membunuhmu. Nadaku ini sudah menyerap ilmu Damarwulan. Sekarang dia sudah tidak mempunyai kekuatan. Dan Damarwulan sudah tidak bisa membunuhku. Dan aku pun tidak mungkin membunuhnya. Karena aku seorang ksatria. Dan seorang ksatria
pantang membunuh lawan yang sudah lemah. Lalu sekarang kita apakan? Masukkan dia ke penjara. Tinggi lu, Ray. Yunda, udah ada apa Yunda? Kita harus keluar dari sini Yunda. Tunggu sebentar, ini tinggal sedikit lagi. Jangan begitu lagi, kita harus keluar dari sini sebelum mereka mengganggu kita. Cepat. Ayo, minumlah semua sekalian. Tidak usah malu-malu. Kita rayakan kemenangan ini bersama-sama. Karena mulai besok, sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Minakjingo untuk menguasai Majapahit dan mendapatkan Kencana Ungu. Dan aku akan menjadikan Lampang bukan hanya Kanipati, tapi kota Raja Majapahit. Hidup Lurai, hidup Lambangan. Ayo, minum sepuasnya. Ayo. Ayo. Kanjeng tidak boleh pergi ke sana Kanjeng. Ini berbahaya Kanjeng. Kanjeng, apa Kanjeng tidak melihat betapa hebatnya Adipati Minakjingo mampu mengalahkan Damar Wulan Kanjeng? Aku yakin kalau Kanjeng masih bersikeras pergi ke sana, Adipati Minakjingo pasti akan bisa membunuh Kanjeng. Iya, apa yang Ratri katakan itu benar. Justru itu, aku harus bisa menyelamatkan dan membebaskan Damar Wulan. Aku tidak mau sampai Adipati Minakjingo berubah pikiran dan menyakitinya lagi. Aku tidak mau Damar Wulan mati. Aku tidak mau dia mati. Aku harus menolongnya. Syukurlah, Minakjingo tidak membunuh Damar Wulan. Tapi Gusti Ratu, keadaan Damar Wulan sekarang tidak ubahnya dengan mati. Ilmunya telah diserap oleh Minakjingo. Dia sekarang bagai laki-laki lemah yang untuk membela dirinya saja tidak mampu. Kamu benar, Supala. Mencemplung, apa kamu bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan ilmunya? Hamba akan coba, Gusti Ratu. Dasar manusia tidak berguna. Tidak semudah itu. Kamu akan memulihkan kekuatan Damar Wulan. Karena aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi.
benar-benar tampan. Kasihan sekali dia menjadi korban kekejaman Minak Jinggo. Yaudah, kita harus segera membawa dia keluar dari sini. Kita tidak punya banyak waktu sebelum semua orang terseret dari racun kita. Ya, kamu benar. Ayo. Mana dia? Jangan-jangan ini jebakan. Semoga kekuatan pelindung ini mampu menahan dia untuk sementara. Ajar, kekuatan ini benar-benar dahsyat. Aku tidak bisa menembusnya. Aku harus berusaha. Rupanya ini jebakan untuk menyelamatkan Damar Wulan. Aku tidak akan membiarkannya. Tidak ada apa-apa di sini. Yang menghalangi penerawanganku. Siapa itu orangnya? Dia dengan mudahnya mematahkan ilmuku. Aku tidak akan membiarkannya. Apa ini? Romo, kenapa kita kesini, Romo? Nanti kalau kita ketahuan sama Minak Jinggo, lalu kita ditangkap dan dibunuh bagaimana, Romo? Dasar bodoh. Makanya kita jangan sampai ketahuan. Berdasarkan pengalaman Romo, mereka pasti sedang mabuk kemenangan karena berhasil mengalahkan Damar Wulan. Mereka tidak akan tahu kita menyusup ke sini. Lihat, tempat ini sepi. Tidak ada penjaga satupun di sekitar sini. Benar juga. Romo memang hebat. Bisa tahu hal seperti ini. Jangan banyak bicara kamu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kepala Minak Jinggo. Dengan begitu, Gusti Ratu tidak akan pernah meragukan kita lagi. Ayo. Lihat Romo, tebakan Romo benar. Mereka semua mabuk dan tertidur dengan pulasnya. Ayo cepat, Romo. Kita penggal kepala Minak Jinggo. Lalu kita bawa ke depan Gusti Ratu.
Beraninya cicunguk seperti kalian menyentuh tuanku. Kalian sudah bosan hidup, ha? Kalau begitu terima ini. Gusti Ratu tunggu. Jangan pergi seperti ini. Mohon dengarkan pendapat hamba. Jangan pernah menghalangiku, karena aku tidak akan pernah bisa dihentikan. Aku tidak mau Damarwulan mati sia-sia di tangannya Minak Jinggo, karena Nyi Cemplong tidak bisa membantunya. Maka aku sendiri akan menolongnya dengan tanganku sendiri. Ampun Gusti Ratu. Hamba bukan ingin menghalangi Gusti Ratu, melainkan sebaliknya. Apa maksud kamu? Hamba sependapat dengan Gusti Ratu. Kita memang harus selamatkan Damarwulan. Tapi seperti yang kita lihat, Adipati Minak Jinggo sangat hebat. Kita tidak bisa mengalahkannya sendirian. Kita harus siapkan pasukan terlebih dahulu untuk menyerang Belambangan. Baru setelah itu, kita bisa kalahkan Adipati Minak Jinggo. Iya, kamu benar Senopati Supati. Segera siapkan pasukan. Kita akan menyerang Belambangan. Aku sendiri akan memimpin pasukan. Nurut Gusti Ratu. Prajurit! Kamu dengan perintah Gusti Ratu. Sekarang, siapkan pasukan. Kita serang Belambangan. Kamu tidak mendengar? Siapkan pasukan, kita serang Belambangan! Ampun Kanjeng Senopati, bukan hamba menentang perintah Kanjeng, tapi pasukan kita sebagian besar sudah menuju ke Belambangan. Apa? Siapa yang sudah berani memerintahkan pasukanku untuk menyerang Belambangan tanpa perintahku? Mohon ampun Gusti Ratu, tapi Kanjeng Patihloh Genderlah yang memerintahkan mereka ke sana. Kanjeng tidak apa-apa, Kanjeng. Kang Mas Lengseto. Rencana Romo gagal gara-gara kamu. Kalau saja kamu menuruti perintah Romo, tidak akan menjadi seperti ini. Romo, hanya semangat. Mau apa kamu ke sini? Cepat kembali ke Majapahit. aku tidak akan kembali sebelum aku berhasil menyelamatkan Damarwulan. Aku mohon, Romo. Tolong bantu aku membebaskan Damarwulan. Aku mohon. Kasihan sekali putriku ini. Dia sudah dibutakan oleh cinta hingga menjadi gila seperti ini. Damarwulan sudah mati. Buat apa kamu menyelamatkannya? Tidak, Romo. Itu tidak benar. Dia belum mati. Adipati Minak Jinggo membawanya ke dalam penjara. Kalau Romo tidak percaya, tanya saja kepada Rati dan Gelis. Benar, Kanjeng Pati. Kami melihatnya dengan terawangan hamba, Kanjeng. Siang, ternyata bocah tengil itu masih hidup. Tapi tunggu dulu, kalau dia masih hidup,
berarti aku masih bisa memanfaatkannya. Bagaimana Romo? Romo mau membantu aku kan? Tentu saja, dengan senang hati. Prajurit! Cepat bawa putriku kembali ke Majapahit. Tunggu Romo, tunggu. Tadi Romo bilang kalau Romo akan membantu aku. Lalu kenapa sekarang Romo malah menyuruh prajurit membawa aku ke Majapahit, Romo? Aku tidak pernah bilang mau membantu kamu menyelamatkan Damarwulan. Aku bilang mau membantu kamu dan membantu kamu untuk kembali ke Majapahit. Cepat bawa dia pergi dari sini. Romo, Romo tolong jangan seperti ini. Aku benar-benar membutuhkan bantuan Romo. Tunggu apa lagi? Cepat bawa dia kembali ke Majapahit. Lepaskan aku, Romo. Tolong dengarkan aku dulu, Romo. Romo! Apa? Damarwulan menghilang. Kenapa kalian masih di sini? Cepat cari dan geledah semua tempat yang ada di sini. Temukan dan bawa dia ke hadapanku. Cepat! Kenapa kalian masih di sini? Cepat cari! Iya, Lurai. Baik, baik. Jadi kalian berdua ini adalah istri-istri Adipati Minakjinggo. Iya, aku Dewi Wahita dan ini Dewi Puyeng. Kenapa kalian menolongku? Karena kami berdua sangat membenci suami kami, Minakjinggo. Kamu tenang saja. Aku tidak mungkin menyakitimu. Karena kamu akan menjadi istriku. Kami sudah melihat kehebatanmu. Dan kami berdua yakin hanya kamu yang bisa mengalahkan Minakjinggo dan membalaskan dendam kami. Maaf, bukannya aku tidak ingin menolong kalian. Tapi seperti yang kalian tahu, ilmuku sudah dimusnahkan oleh Adipati Minakjinggo. Dan sekarang, aku tidak lebih dari laki-laki lemah. Masalah itu kamu tidak perlu khawatir. Aku mempunyai mutiara peninggalan romoku yang bisa membalikan kekuatan. Aku juga memiliki. Pil ini bisa memberikan kekuatan. Kamu bisa memilikinya. Tapi ada satu syarat. Apa syarat? Jadikan kalian berdua sebagai istrimu. Tapi Kenapa? Apa kamu sudah punya kekasih? Aku Anjasmara. aku minta kita menjaga jarak. Karena Ya. Aku mengerti. Kamu pasti takut dicelakai oleh romoku. Kami tidak keberatan kalau harus berbagi dengan wanita lain. Benar. Asalkan kami berdua menjadi istrimu. tapi Kamu pasti sangat mencintai kasihmu. Tapi hanya kami yang bisa membantumu melawan Minakjinggo. Bukan karena kami mempunyai mutiara atau pil yang bisa mengembalikan kekuatan. Tapi karena kami juga tahu di mana kelemahan Minakjinggo. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Lebih baik kamu pikirkan dulu baik-baik. Go. Sepertinya mereka sedang mencarimu. Lebih baik kamu sembunyi. Ada apa ini? Ampun Kanjeng Putri, kami diperintahkan untuk mencari Damarwulan yang hilang. Mohon izinkan kami masuk untuk memeriksa kamar ini.
dia? Kemana dia larinya? Bagaimana? Apa kamu bisa melihatnya? Maafkan hamba. Sampai sekarang hamba belum bisa melihatnya. Sepertinya ada orang yang berilmu tinggi menghalangi penerawangan hamba. Siapa yang mencoba melawanku? Dayun! Siapkan pasukan. Kita akan menyerang Majapahit sekarang juga. Jangan sampai Damarwulan mendapatkan kekuatannya kembali. Enggak, Lurai. Ayo. Tunggu. Tunggu. Hamba bisa melihatnya. Lihat. Bagaimana? Apa keadaannya sudah pulih? Ini benar-benar aneh. Jelas hamba melihat Adi dia tidak ada di sini. Mungkin itu hanya khayalanmu saja. Tidak mungkin. Hamba tadi benar-benar melihatnya. Bahkan hamba melihat ada seseorang yang berusaha menjebak hamba untuk mengalihkan perhatian hamba dari mereka. Kalau memang benar seperti itu, untuk apa dia kembali lagi ke sini? Bukankah itu namanya bunuh diri? Dayun benar. Kamu sendiri yang bilang. Pemuda itu tenaganya belum pulih. Tapi ya, yang menjebak kamu dan yang membuat semua kita ini tertidur. Tujuannya bukan untuk membebaskan Damarwulan, tapi membunuhku. Dan pelakunya adalah tiga cunguk itu yang keberko ini memenggal kepalaku. Tidak. Hamba tidak yakin. Ketiga cicung itu ilmunya sangat rendah. Tapi orang yang berusaha untuk menjebak hamba, bahkan menutupi penerawangan hamba, itu adalah ilmunya yang sangat tinggi. Lalu menurut siapa orangnya? Hamba tidak tahu. Hamba yakin ini ada hubungannya dengan orang dalam. Kau pikir di dalam istanaku ini ada orang yang tidak tahu tentang kehebatanku, sehingga dia berani melawanku? Sudahlah, lebih baik lupakan saja. Sekarang kita perketat penjagaan di sini. Jangan sampai Damarwulan benar-benar kabur dari sini. Dari ke-12 bunga ini, 11 bunga yang asli dan 1 bunga yang palsu. Dan bunga ke-12 ini, jika dia tidak layu, maka Damarwulan tidak bisa mencelakai Kanjeng Adipati Minak Jinggo. Bagus.
Kalau begitu kita harus tetap menjaga bunga yang 12. Jangan sampai ada yang mengetahui rahasia ini. Oh, jangan takut. Karena ruangan ini sudah aku lindungi dengan aura yang sangat kuat. Dan tidak ada yang bisa menembusnya. Bagus. Ayo. Di mana kamar Minak Jinggo? Apa mungkin ini? Celaka. Kamar ini sudah dilindungi oleh energi pelindung. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa masuk. Kanjeng, lari terus Kanjeng, lari terus Kanjeng, jangan berhenti. Lari Kanjeng, terus, lari Kanjeng, berhenti terus, lari Kanjeng. Apa rahasianya? Energi itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa dirasakan. Patulogenda mengerahkan pasukan ke Belambangan tanpa sepengetahuan. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ini semua bisa membahayakan Damarwulan dan juga Majapahit. Hamba setuju dengan Gusti Ratu. Sebaiknya Gusti Ratu segera perintahkan pasukan untuk mundur dari Belambangan. Hamba takut
Kalau sampai Adipati Minakjinggo tahu tentang hal ini, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menculik Gusti Ratu seperti yang pernah dilakukannya, Tuan. Lapor Gusti Ratu. Damarwulan tengah bertempur dengan Adipati Minakjinggo. Maafkan aku, sahabatku. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi tugas dan kewajibanku untuk membela negaraku mengharuskan aku melakukan ini. Berdebah kamu Damarwulan. Beraninya kamu mengambil gadaku. Cepat, kembalikan gada usi kuningku. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup lagi, Adipati? Bukankah kelemahan ada pada gada ini? Dan kamu pasti akan mati jika tertebas oleh gadamu sendiri. Itu memang benar. Tapi gada yang ada di tanganmu itu palsu. Ya, ada di sini. Sekarang, terimalah kematianmu, Damarwulan. Itu yang palsu. Ini yang asli. Damarwulan, tangkap ini. Siapa yang akan berhasil mengambil gada itu? Damarwulan atau Minakjinggo? Damarwulan, kembalikan gada usi kuningku. Tidak, Adipati. Lebih baik sekarang kamu menyerah dan ikut aku menghadap Gusti Ratu Kencanawunggu untuk menerima hukuman. Dengan begitu, aku tidak perlu membunuhmu dengan gada ini. Itu tidak akan terjadi. Aku akan merebut kembali gada dan aku akan membunuhmu. Kenapa kamu diam saja? Cepat lakukan sesuatu. Aku ingin melihat kejadian selanjutnya pada Damarwulan. Cepat dijemput. Baik. Baik. Ampun Gusti Ratu. Sepertinya
Mahamaya berusaha untuk menghalangi kita untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Hamba tidak bisa menebusnya. Sebenarnya, bukan Mahamaya yang tidak ingin Gusti Ratu melihat kejadian yang sesungguhnya, melainkan Kanjeng Patilo Gender. Dan aku hanya menjalankan perintahnya saja. Itu artinya Damar Wulan dalam bahaya. Supala, cepat kirimkan perintah ke Patilo Gender agar mengerahkan pasukan untuk membantu Damar Wulan sekarang juga. Ampun, Gusti Ratu. Tapi hamba rasa sekarang sudah terlambat. Apa maksud kamu? Bagus. Semua sesuai rencanaku. Damar Wulan dan Nina Jinggo akan saling membunuh. Sekarang saatnya kita bertindak dan memanfaatkan kesempatan ini. Kita tidak boleh gagal lagi. Cepat suruh pasukan bersiap-siap. Kita akan serang mereka. Romo, lihat. Ada yang datang, Romo. Ampun Kanjeng, ada apa? Hamba membawa perintah dari Gusti Ratu agar Kanjeng Pati segera membawa kembali pasukan ke Majapahit sekarang juga. Kalau tidak, maka Kanjeng Pati akan dianggap sebagai pemberontak dan akan dijatuhi hukuman penggal. Aku tidak bisa tinggal diam begini saja. Sampai Minak Jinggo membunuh Damar Wulan dan menyerang Majapahit tanpa melakukan apapun. Supal, umumkan ke seluruh pelosok Majapahit. Barang siapa yang bisa memenggal dan membawa kepala Adipati Minak Jinggo ke hadapan, maka Kencana Wungu akan menganugerahkan sebagian dari wilayah Majapahit terhadapnya. Jika dia perempuan, maka aku akan menjadikan dia saudara. Dan jika dia laki-laki, maka akan aku jadikan suamiku dan berhak memimpin Majapahit bersamaku. Baik, Gusti Ratu. Apa yang kau lakukan? Cepat, serang dia! Damar Wulan, awas! Dengar Adipati, aku tidak ingin menyakiti para prajuritmu yang tidak bersalah. Lawanlah aku. Kita bertempur 1 lawan 1. Dasar manusia sombong. Sebelum kamu menghadapi Lurai, hadapilah aku dulu. Iya! Hentikan, Dai. Kamu tidak usah ikut campur. Tapi Lurai, kamu tidak usah ikut campur. Kembali ke tempatmu. Mahamaya, hentikan. Aku tidak akan mengampuni jika kamu mencampuri urusanku. Dan ini berlaku untuk kalian semua. Jangan sampai ada yang bergerak. Sampai di antara kami ada yang mati. Sekarang, kita selesaikan perselisihan kita. Sampai di antara kita ada yang mati dan berulang.
Cepatlah Kang Mas. Lakukan seperti perintah Romo. Sebelum ada yang memergoki kita, Kang Mas. Udah kemana? Udah kabur, udah kabur, udah kabur. Mana kudanya? Apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia. Benar, kamu harus segera membunuh dia sebelum dia membunuhmu. Kenapa berhenti, Damarula? Ayo cepat, bunuh aku dengan gada itu. Bukan, itu yang kamu inginkan. Dengan begitu, tugasmu akan selesai. Tidak. Ini bukanlah keinginanku. Aku hanya menjalankan dharma terhadap negara. Jadi aku mohon padamu, menyerahlah dan ikutlah bersamaku ke Majapahit. Dengan begitu, aku tidak perlu melumuri tanganku ini dengan darah sahabatku sendiri. Damarula, kamu benar-benar meremehkanku. Lebih baik aku mati di medan perang daripada aku menyerah pada musuhku. Damarwulan, kamu tunggu apa lagi? Cepat selesaikan tugasmu. Iya, cepat. Maafkan aku Adipati Minakjinggo. Maafkan aku jika demi cintaku pada Majapahit, tanah airku, aku terpaksa harus membunuhmu, membunuh sahabatku sendiri. Udah kabur, udah kabur, udah kabur. Damarwulan! Minakjinggo, Lurah! Kanjeng. Damarwulan, apa yang kamu lakukan? Cepat lawan dia. Pukul saja terus diriku, Dayun. Pukul sesuka hatimu. Kita bisa membunuhnya nanti. Ada hal yang lebih penting. Kita harus mencari kepala Kanjeng Adipati Minakjinggo. Kamu benar. Prajurit, cepat cari kepala Adipati Minakjinggo. Cepat! Ayo. Damarwulan, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tidak melawannya? Iya, Damarwulan, ada apa? Seharusnya kamu melawan Dayun. Dan kamu senang karena kamu sudah mengalahkan Minakjinggo. Tapi dia juga adalah sahabatku. Bagaimana bisa aku tersenyum jika tangan ini sudah membunuh sahabatku sendiri? Tapi ingatlah, Damarwulan,
Apa kamu lupa dengan janjimu kepada ratumu? Kamu harus ingat dengan kata-katamu. Kalau yang terpenting sekarang adalah dharmamu terhadap negerimu. Iya, kalian benar. Karena cintaku pada tanah airku, aku rela mengorbankan segalanya, termasuk persahabatanku dengan Adipati Minakjinggo. Kalau begitu, kamu harus cepat pergi dan temukan kepala Minakjinggo. Jangan sampai mereka duluan yang menemukannya. Benar. Jangan sampai mereka menemukannya terlebih dulu. Ini semua bisa gawat. Cepatlah. Baik. Damar Wulan. Dasar orang tidak tahu diuntung. Seharusnya kamu sudah aku bunuh. Cepat kembalikan kepala Lurai. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Aku harus membawanya ke hadapan Gusti Ratu Kencanawungmu sebagai bukti. Seharusnya kamu sudah aku bunuh. Cepat kembalikan kepala Lurai. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Aku harus membawanya ke hadapan Gusti Ratu Kencanawungmu sebagai bukti. Ya! Percuma Damar Wulan. Semakin kamu berusaha untuk melepaskan diri, maka tangan itu akan tetap menarik kamu lebih kencang lagi. Maafkan aku. Aku tidak sempat berpamitan dan mengucapkan terima kasih pada kalian berdua. Jangan khawatir. Kami tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Kami sudah cukup senang karena kamu sudah berhasil membunuh Minakjinggo dan membalaskan dendam kami. Kalau begitu, aku mohon diri dulu. Aku harus segera menghadap Gusti Ratu Kencanawungmu untuk melaporkan hal ini. Dan untuk jasa kalian berdua, kalian jangan khawatir. Aku pasti akan memberitahukannya pada Gusti Ratu. Pergilah. Kami tidak akan menghalangimu lagi. Tapi kami harap kamu tidak melupakan janjimu kepada kami. Maaf atas kelancanganku ini, tapi aku tidak bisa melakukan hal itu. Lebih baik aku kehilangan kekuatanku daripada aku harus berbagi hatiku pada wanita lain. Kami tidak akan memaksamu. Kami menghargai perasaanmu kepada wanita itu. Tapi ingat, kalau suatu hari nanti kamu mengingkari perkataanmu dan menikah dengan wanita lain, kamu tidak bisa menolak lagi dan harus menikahi kami. Aku mengerti. Aku yakin saat itu tidak akan pernah terjadi. Karena sampai kapanpun, perasaanku terhadap wanita yang aku cintai tidak akan pernah berubah. Dan aku tidak akan menikah dengan wanita lain selain wanita itu.
Kami harap begitu. Karena kalau sampai itu terjadi, bersiaplah. Kami akan mencarimu dan menagih janjimu. Walaupun harus ke ujung dunia sekalipun. Percayalah, seorang kesatria tidak akan mengingkari janjinya. Aku mohon pamit. Kanjeng Layang Seto, Kanjeng Layang Kumitir. Kami kesini diutus oleh Gusti Ratu Kencana Wungu untuk menanyakan tugas yang telah diberikan kepada kamu. Bagaimana? Apa kamu telah membunuh Minak Jinggo dan memenggal kepalanya? Berkat doa dari Gusti Ratu dan pertolongan dari Sang Hyang Widi, saya telah berhasil menjalankan tugas tersebut. Benarkah? Lalu apa buktinya kalau kamu benar-benar menyelesaikan tugas itu? Ini Kanjeng, dalam bungkusan ini ada kepala Minak Jinggo sebagai bukti. Bolehkah kami melihatnya? Kami harus memastikan terlebih dahulu kalau itu benar-benar kepala Minak Jinggo. Silakan Kanjeng. Kamu benar-benar hebat, Damarwulan. Seorang Minak Jinggo yang tidak pernah terkalahkan, tapi kamu bisa kalahkan dengan mudah. Tapi sayang, kamu tidak bisa menikmatinya. Maksud Kanjeng? Inilah maksudku. Damarwulan bangun! Damarwulan bangun, Damarwulan. Aku mohon, kamu harus bangun. Percuma saja, Anjasmara. Kekasih kamu itu tidak akan pernah bangun. Benar. Orang itu sudah mati, Anjasmara. Damarwulan yang kamu cintai sudah mati. Kalian pembunuh! Kembalikan nyawa Damarwulan. Aku mohon kembalikan. Kembalikan kau, Mas. Kembalikan. Anjasmara, sekali lagi kamu melakukan itu, kami tidak akan segan-segan membunuh kamu. Kalian sudah membunuh Damarwulan. Sebenarnya apa salah Damarwulan kepada kalian? Apa? Karena dia menjadi penghalang bagi kami. Jadi lebih baik kamu tutup mulut, Anjasmara. Kalau kamu tidak ingin bernasib sama seperti kekasihmu itu. Sudahlah, Kang Mas. Sebaiknya kita bergegas ke Majapahit dan menunjukkan kepala Minak Jinggo ini kepada Gusti Ratu. Agar Gusti Ratu tahu ada yang lebih hebat daripada Damarwulan. Damarwulan. Aku mohon. Aku mohon jangan pernah
tinggalkan aku. Damarwulan! Damarwulan! Ini sangat aneh. Dengan luka sekecil ini, bagaimana mungkin Damarwulan bisa dikalahkan begitu saja dan sampai tidak sadarkan diri seperti ini? Celaka. Apa ini? Ini pasti ulahnya orang Minak Jinggo. Aku harus segera mengeluarkannya. Ini pasti ulahnya orang Minak Jinggo. Aku harus segera mengeluarkannya. Bercak darah ini masih segar. Damarwulan sedang terluka parah. Dia pasti tidak bisa pergi jauh. Mahamaya, kamu harus segera mencari dia. Cepat, di mana dia? Apa ini? Ada bunyi. Ada yang membawa kepala Kanjeng Adipati Minak Jinggo. Tapi ini bukan Damarwulan. Berarti benar. Damarwulan saat ini sedang terluka parah. Kalau begitu segera kita harus mendapatkan dia. Aku harus membunuh dia. Tidak. Bukan saatnya kita mencari Damarwulan. Tapi kita harus merebut kembali kepala Adipati Minak Jinggo. Kita sudah tidak banyak waktu lagi. Sebelum matahari terbit besok, kita harus kembali mendapatkan kepala Adipati. Sebab kalau tidak, kita tidak akan bisa membangkitkan kembali untuk selamanya. Ini Cepu, apa kamu sudah mendapatkan berita tentang Damarwulan? Juga Dewa Batara. Apa yang sudah terjadi pada Damarwulan? Lapor Gusti Ratu. Ada yang datang ingin menghadap Gusti Ratu dengan membawa kepala Kanjeng Adipati Minak Jinggo. Itu pasti Damarwulan. Cepat suruh dia masuk. Baik, Gusti Ratu. Aku tahu Damarwulan tidak mungkin mengecewakan. Bukan begitu, Subala? Kami menghadap Gusti Ratu. Kenapa kalian? Di mana Damarwulan? Ampun Gusti Ratu. Damarwulan telah mati di tangan Adipati Minak Jinggo.
Itu tidak mungkin. Tapi itulah kenyataannya, Gusti Ratu. Dan kamilah yang berhasil memenggal kepala Adipati Minakjinggo. Ini sebagai buktinya. Ini sulit dipercaya. Aku pernah bertarung dengan Minakjinggo. Dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, apalagi dibunuh. Damarulan saja bisa dibunuh oleh Minakjinggo. Bagaimana bisa kalian membunuh dan memenggal kepala Adipati Minakjinggo? Damarulan saja bisa dibunuh oleh Minakjinggo. Bagaimana bisa kalian membunuh dan memenggal kepala Adipati Minakjinggo? Itu karena kedua putraku memiliki ajian yang sangat sakti. Yang selama ini diam-diam mereka sembunyikan. Bukankah begitu, putraku? Iya, Romo. Gusti Ratu, kami sengaja menyembunyikan ilmu kami karena tidak ingin orang melihat kami sombong. Tapi cukup. Ada apa, Supala? Apa kamu tidak suka kalau kedua putraku bisa memenggal kepala Minakjinggo? Apa kamu iri dengan keberhasilan mereka? Bukan begitu, Kanjeng. Tapi Sudahlah, Supala. Yang penting kedua putraku bisa membawa ke hadapan Gusti Ratu Kencana Bumi kepala Minakjinggo. Dan itu sudah menjadi bukti. Kamu tidak bisa membantahnya. Sudah. Apa yang dikatakan oleh Patih Lodender tidak perlu diperdebatkan lagi. Ampun Gusti Ratu. Kalau begitu, bagaimana dengan hadiah bagi orang yang bisa memenggal kepala Minakjinggo dan membawa ke hadapan Gusti Ratu? Apakah masih berlaku? Benar sekali, Gusti Ratu. Karena dalam perjalanan menuju Majapahit, kami melihat woro-woro tentang hadiah yang Gusti Ratu janjikan. Kalian tidak perlu khawatir. Aku pasti menepati janji. Salah satu di antara kalian akan menikah denganku dan mendapatkan sebagian dari wilayah Majapahit.